Apakah tujuan Pain dan caranya mengagungkan kekerasan benar-benar dapat menghasilkan perdamaian yang abadi? Atau justru memperpanjang siklus tak berujung dari penderitaan dan balas dendam? Dalam serial Naruto, kita berkaca dari seorang karakter yang memiliki filosofi yang mendalam dan mengguncang pemahaman kita tentang penderitaan dan penindasan. Karakter ini adalah Pain, pembawa kehancuran dan katalisator perubahan. Di balik penampilannya yang menyeramkan dan pakaiannya yang lusuh, tersembunyi pandangan filosofis yang menantang esensi keberadaan kita. Sistem kepercayaan Pain tergantung pada gagasan bahwa penderitaan, rasa sakit, dan perang menjadi kunci untuk membebaskan diri dari penindasan. Perjalanan pahit dan keputusasaan telah membentuknya menjadi pejuang tanpa henti yang berusaha mengubah dunia sesuai kehendaknya. Metode yang digunakan mungkin kontroversial, bahkan mengejutkan, namun berakar dari keyakinan yang kuat bahwa hanya melalui kekerasan dan konflik, manusia dapat membebaskan diri dari belenggu penindasan. Di mata Pain, dunia dihantui oleh siklus kebencian dan permusuhan yang berkelanjutan. Ia melihat adanya ketidakadilan yang luas di masyarakat, dan tanggapannya adalah seruan perang yang tak kenal lelah. Baginya, perang menjadi sarana di mana yang tertindas dapat merebut kembali agesinya dan mengungkap sifat sejati daripada penindas. Dengan menyebabkan penderitaan pada dunia, Pain bertujuan untuk membangun manusia, memaksa mereka untuk menghadapi realitas yang pahit yang selama ini diabaikan. Filosofi ini, meskipun kontroversial, mengandung benih kebenaran yang tidak dapat dengan mudah diabaikan. Dalam kehidupan sosial lain, contohnya, ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk penindasan seperti diskriminasi rasial, gender, atau kelas sosial. Pandangan Pain mendorong kita untuk mengenali dan melawan bentuk-bentuk penindasan yang terjadi di sekitar kita, serta memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Pain berpendapat bahwa penindasan berkembang dalam kenyamanan, dan hanya ketika terdesaklah orang-orang menjadi bangkit dan menantang para penindas. Meskipun metode yang digunakan ekstrim, maksudnya adalah menghancurkan ilusi kedamaian yang menyembunyikan konflik-konflik yang mendasar dalam masyarakat. Filosofi Pain juga mencetuskan pertanyaan yang penting tentang sifat kekuasaan, etika, kekerasan, dan usaha menciptakan dunia yang lebih baik. Meskipun metode yang digunakan ekstrim dan kontroversial, ia mendorong kita untuk menghadapi prasangka dan pemahaman kita tentang penderitaan dan perubahan. Pain berpendapat bahwa penindasan akan terus berlanjut jika manusia terlena dalam kenyamanan, dan hanya melalui konflik dan penderitaanlah mereka dapat menggugah diri dan melawan para penindas. Namun, filosofi ini tidaklah tanpa cacat dan dilematis, yang menimbulkan pertanyaan, apakah demi tujuan yang dikejar kita benar-benar dapat membenarkan cara yang ia gunakan? Apakah kekerasan benar-benar dapat menghasilkan perdamaian yang abadi, atau justru memperpanjang siklus tak berujung dari penderitaan dan balas dendam? Pandangan Pain menantang kita untuk menjelajahi kompas moral kita sendiri dan menghadapi kompleksitas kondisi manusia. Pada akhirnya, filosofi Pain memaksa kita untuk menghadapi bias dan pandangan yang telah kita yakini tentang penderitaan, penindasan, dan sifat perubahan. Ia menghadirkan refleksi kritis tentang sifat kekuasaan dan garis tipis antara pembebasan dan tirani. Di dunia Naruto, Pain merupakan karakter yang sulit untuk dikategorikan secara mudah. Filosofinya, meskipun mengganggu, menjadi pemicu introspeksi dan perdebatan, baik
kita setuju dengan metodenya atau tidak. Namun kehadirannya telah memicu percakapan penting tentang sifat kompleks penderitaan, penindasan, dan usaha menciptakan dunia yang lebih baik.